kita itu tidak bisa lepas dari pendidikan apapun itu. Dan TPQ Mambaul Mutakin adalah salah satu yang sudah mengisi prinsip-prinsip dasar kepada anak kita, cara bersosialisasi termasuk bertauhid dan tentunya pendidikan dasar Al-Quran. Walaupun setingkat hanya sebatas khotam anak-anak lil aulad, tapi ilmu yang sudah dicapai anak-anak itu sudah merupakan suatu prestasi yang patut diapresiasi. Mohon maaf, ini kekul Pak ngocak bahasa Indonesia, di bawah ngocak bahasa Madura karpa, Madura saya. Jadi sama saja nggih, alhamdulillah. Ya campur-campur saja enak biasanya kayak gitu. Saya basicnya Madura, jadi memang biasanya lebih enak Madura. Kebetulan. Kan tuh punya Madura nggih? Nah, saya pun topun mototop. Yang sudah diperoleh anak-anak ini, kalau tadi saya lihat usia yang paling besar usia berapa Ustazah? Usia paling besar 12. Mohon maaf, sampean bilang usia 6, paling besar tadi itu ada berapa jumlah yang khotam? 32. Di cabang Pasuruan untuk kriteria usia 6 tahun kemarin itu cuma ditemukan 13 anak dari sejumlah peserta IMTAS secabang Pasuruan itu 1653 peserta taskih, dan yang sampai mengikuti IMTAS pada usia 6 tahun, di bawah 6 tahun tentunya, maksimal 6 tahun itu hanya 13 anak. Sisanya 340 anak itu usia TPQ, yakni maksimal 9 tahun, sisanya remaja. Jadi 1600 yang masuk kategori nominasi ranking itu hanya sekitar 400 anak. Sisanya 1200 anak ini cuma pandu sorak. Ngerti pandu sorak jenengan? Napa nggih? Ya ngeramek nih. Kayak lemerame deh ya, Bayin. Yang masuk nominasi itu hanya sampai usia 9 tahun Pak ya, yang masuk yang di ranking. Jadi kalau misalkan anaknya nilainya penuh, bagus lah pokoknya, baca Al-Qur'annya bagus, tapi usianya sudah 11 tahun atau 12 tahun, kira masuk ranking, sudah tidak masuk ranking karena tereliminasi oleh faktor usia. Paham nggih? Kalau dulu masih ada kategori remaja, sekarang remaja sudah tidak dibahas. Kenapa? Kiroati sudah mulai beralih garapan. Kiroati mulai fokus pada anak usia dini karena demi menunjang cita-citanya Kiai Dahlan Salim Zarkasi, yaitu mencetak anak khotam di usia dini sekaligus khotam hafal 30 juz pada anak setingkat usia SD. Itu cita-citanya Kiai Dahlan. Kalau khotam usia dini insya Allah sudah banyak, insya Allah sudah banyak. Nah ini saja yang khotam setiap tahunnya ada mulai sekitar usia 13, sejumlah 13 sampai 20 anak lah. Yang paling tidak ini sudah tercapai walaupun sangat-sangat minim sekali. Nah yang khotam 30 juz hafal ini masih belum. Di Pasuruan kemarin pertama kali khotam tahfidz melalui PT-PT di lembaga ini pun Al-Mukarram Ustadz Hamid, itu usianya yang paling muda berapa? Masih 15. Padahal ya Dahlan itu mengharapkan nanti yang khotam itu anak di usia SD. Ini beliau sudah mencanangkan sejak dulu, cuman belum berhasil. Terakhir beliau waktu uji coba Kiroati untuk metode hafalnya itu pada 2 anak laki-laki dan perempuan, yang 1 sampai juz 15, yang 1 sampai juz 20 medak, yang 1 ikut bapaknya karena PNS pindah tugas, yang 1 mondok tidak selesai. Maka kemudian Ustadz Bunyame selaku penerus, beliau menggiatkan itu kembali supaya cita-cita beliau Kiai Dahlan bisa tercapai. Akhirnya diwujudkanlah itu dalam bentuk, dituang dalam bentuk program pasca TPQ, yaitu PT-PT yang mulai digalakkan di seluruh wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan di luar Jawa.
pagi terus. Siap. Nah, PT-PT ini nanti diharapkan bisa selesai pada usia anak SD itu sudah selesai. Nah, praktis mulainya itu juga harus lebih dini. Wong hafalnya saja. Hafal itu biasanya butuh waktu 2 ya, untuk standar cerdas 2 sampai 5 tahun. Oke, berarti sebelum menghafal anak-anak itu sudah harus selesai Al-Qur'annya, sudah berijazah qiraati, sudah khotam 30 juznya. Baru kemudian ada yang namanya pra PT-PT, yaitu tahapan di mana melanyahkan Al-Qur'annya supaya di dalam proses menghafalkannya lebih cepat. Berarti anak-anak ini sudah harus selesai qiraatinya itu setidaknya sebelum dia masuk SD, atau paling tidak di awal masuk SD kelas 1 sudah selesai qiraatinya. Ini tadi ada yang kelas 1 enggak? Ada. Nah, yang selesai kelas 1 maka sebenarnya dia punya potensi, bahasanya tanda kutip punya potensi untuk hafal Al-Quran kalau dikelola dengan baik dan benar. Dan kami punya sistemnya, yaitu PT-PT. Jika panjenengan percaya, dan kami berharap panjenengan percaya, maka serahkan putra putri jenengan yang punya potensi tahfidz itu kepada lembaga yang berkompeten untuk menjadikan atau mencetak putra putri jenengan sebagai penghafal Al-Quran. Insya Allah di PT-PT kami akan memberikan yang terbaik, dan insya Allah sebelum SD selesai, sebelum SD lulus, putra jenengan sudah selesai 30 juz. Ndak usah khawatir engko lek wis lulus Al-Quran anakku sekolah piye, gimana sekolahnya, bisa ndak diterima di SD? Bisa. Kalau ada SD yang ndak menerima, yang ndak berani ndak menerima, kepala TPK-nya silakan turun tangan. Kalau kepala TPK-nya ndak sanggup, korcamnya suruh turun tangan. Apa alasannya nggak bisa nerima? Atau setingkat SMP atau SMA? Kalau korcamnya ndak sanggup, saya yang datang. Saya yang datang. Cukup telepon saja, ndak usah datang bawa ke rumah bawa gula, nggak pakai. SMS saja, Ustadz saya mau daftarkan anak saya dengan spesifikasi seperti ini, tapi saya ada masalah, telepon saja, saya siap datang, saya siap membantu. Pendidikan itu adalah hak segala bangsa, dan khususnya di Indonesia itu dilindungi undang-undang. Pendidikan itu hak semua warga negara. Oke. Jadi siapapun berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dan itu dilindungi oleh pemerintah. Mau ke SD, SMP, semuanya silakan boleh. Cuman ada masalah yang sebenarnya sistematis, tapi itu ada penyelesaiannya. Cuman kita menganggapnya kayak yang sakral, keramat, gak iso diutak-atik. Seperti halnya yang sering saya dengar NISN. Apa NISN? Paham? Hah? Nomor induk siswa nasional katanya ya. Ini seolah-olah sesuatu yang sakral, tidak bisa sembarang orang ngurusi, itu tidak bisa diotak-atik. Padahal kita hanya bisa bicara seorang urusan angka dari angka 0 sampai angka 9, itu saja, kombinasi itu saja, dan itu bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk saya. Cuman masalahnya ada orang-orang yang berkompeten di situ gitu. Enggak sakral ini, tidak kemudian kalau jenengan enggak punya ini menjadi masalah, tidak bisa sekolah, bisa, semuanya bisa diurus. Cuman kadang-kadang ada lembaga yang agak nakal, ini belum punya ini, tidak bisa. Siapa bilang tidak bisa? Wong semuanya bisa diurus. Oke, semuanya bisa diurus, semuanya bisa diurus. Untuk anak panjenengan yang selesai 30 juz, kalau misalkan menghendaki untuk kuliah, saya siap nganter tanpa biaya. Mau pilih tinggal Win Malang, Jakarta, Surabaya, Win Syahid atau di Sunan Ampel, saya siap nganter tanpa biaya, asalkan 30 juznya selesai. Percaya nggih? Nggih kudu percaya lah, mosok mboten percaya. Mau ke Win Malang, Win Syahid Jakarta atau Sunan Ampel, asalkan 30 juznya selesai tanpa biaya. Ngoten nggih? Jadi kena dulu 30 juznya. Sekolah SD atau SMP pun kalau 30 juznya kena, itu jenengan bisa tinggal milih favorit. Milih sekolah favorit. Kalau ada lembaga yang tidak nerima anak yang hafal 30 juz, saya berani nuntut. Saya berani nuntut.
Ngeten nggih. Eman tadi yang punya potensi itu monggo dikelola. Sekarang ada sekolah yang namanya homeschooling. Nah, ini nanti partner kerjanya ya dengan lembaga formal seperti Membaul Mutakin, MI, SD itu partner. Cuman ada yang namanya homeschooling. Cuman rata-rata yang menggunakan homeschooling ini adalah mereka-mereka orang kaya atau orang sibuk, artis cilik, badan akan akhirnya jadi artis kan tak kau bersekolah. Akhir sekolah nyaman sekolah homeschooling. Lu bayar mahal. Kenapa? Gurunya yang datang. Anaknya di rumah. Waktunya pun fleksibel. Bisa mare maghrib, mare esa, asar, mare duhur, senyaman anak kanan. Saya ngalah guruna. Ini bayarnya mahal, Bu. Daftarnya saja biaya jutaan. Dan kami sudah punya. Kami sudah siap memfasilitasi anak jenengan yang siap menghafal Al-Quran itu nanti bisa bekerja sama dengan Membaul Mutakin untuk pendidikan formalnya, untuk ijazah formalnya, atau dengan homeschooling ini sudah kami siapkan. Jadi Membaul Mutakin tetap berperan. Dan rata-rata anak yang menghafal Al-Quran maka pelajaran yang lain ngikut. Kenapa? Karena Al-Quran itu sudah tingkat kesulitannya sudah tingkat tinggi. Kalau yang lebih rendah itu sudah ngikut. Makanya kemudian ada anak yang bahasanya multi talent, pernah ngeding bahasa multi talent serba bisa, pelak pokoknya cara madurana pelak. Itu kuncinya kalau di Al-Quran dia sudah bisa 30, apalagi yang hanya sebatas PMP atau sekarang dikenal PPKN, apalagi yang namanya hanya sekedar bahasa, itu lu sudah lebih mudah. Mereka sudah cukup waktu 15 menit sampai 30 menit sudah mereka kuasai. Tidak butuh anak itu selama 24 jam dijejali dengan pendidikan yang terlalu banyak. Lah kalau pentingnya saos. Mungkar urusan nyanyian kan tak usah. Ini yang YouTube hafal anak-anak. Beri kaset selesai. Apalagi anak kecil itu sangat peka. Dia sistem rekamnya sangat tinggi. Makanya Nabi sampean atau karan bi ibu compo, anak itu ngerekam. Tinggal dia muternya kapan, bisa besok, bisa lusa. Sampai apa tuh sarang rajin lagi, keding anak, wah bahaya nih, bahaya. Nanti tinggal muternya saja, kapan muternya? Bisa kadang-kadang muternya ketika bersama teman-temannya. Punya apa? Bapak gitu punya dia. Itu anak kecil. Pasti direkam. Cuman mutarnya tidak sewaktu itu juga. Sama halnya dengan menghafal ataupun belajar di qiraati. Anak itu sebenarnya merekam. Saya punya santri, dia waktu belajar itu sambil gerak-gerak nabi, akencak. Dia tidak bisa tujuk kayak saya ini, duduk kayak gini, bawah tidak bisa. Jadi kalau ngaji dia paling banter itu diamnya 1 menit lah, paling lama 1 menit 2 menit. Sekarang sudah agak dewasa, lulus kemarin, sudah agak dewasa, sudah lumayan, dia sudah bisa duduk, tapi tidak bisa diam. Ini baju, naik kelambinya kayak water, kadang sarung. Waktu kecil dia tidak bisa duduk, paling ngaji gelanan saya bu. Ada cerdasnya bukan main. Tapi keaktifannya ya lumayan juga ini butuh penanganan ekstra juga. Lah anak-anak yang seperti ini justru paling sangat-sangat peka sekali. Mereka menabi ada hal-hal yang kurang positif dia dengar, bahaya. Ya gelanan saya bu, si anak ini kok ternyata ayahnya pegawai lembaga keuangan, jadi pagi udah berangkat, datangnya mungkin malam kayak gitu ya. Jadi waktunya sering kali sama mbahnya, ketepaan emban yang Madura bu, bahasanya ya bahasa aneh-aneh gitulah. Ya ketika sekolah dibawa ke sekolahan, ini dapat dari mana anak bahasa kayak gini ya, ternyata usut temu usut ya neneknya gitu. Ya seperti itu, makanya kita harus hati-hati betul dengan anak-anak ini. Ketika punya anak-anak yang punya potensi-potensi yang kayak tadi saya lihat alhamdulillah sudah tidak ada yang kelas SMP kan nggih? Tidak ada, rata-rata kelas berapa terakhir? Kelas 6. Ini harapannya tahun depan sudah kelas 5, depannya lagi kelas 4, depannya lagi ya nanti paling tinggi itu kelas 1, kelas 2 sudah selesai. Bagaimana caranya?
Caranya bagaimana Bu? Caranya kadina apa? Ya tidak mungkin lah kalau anak diharapkan usia 6 tahun selesai, dia ngajinya baru 5 tahun ngaji, kan enggak. Wah simsalabim 1 tahun selesai. Kalau sekarang sih banyak di internet, di Facebook 3 jam bisa baca Al-Quran fasih gitu kan. Ya baca Al-Quran maksudnya, bukan baca ayat-ayatnya, Al-Quran gitu saja. Tidak mungkin kalau baca Al-Quran dengan baik dan fasih dan benar, itu ya butuh waktu. Butuh waktu, apalagi hafal gharib dan tajwidnya. Maka kalau kita berharap anak-anak ini khotam di usia 6 tahun atau 7 tahun, maka praktis ngajinya harus dimulai di usia dini. Kira-kira usia berapa? Kalau di kiroati itu sudah dicanangkan mulai dari usia 3 tahun. Bisa Ustaz Bi. Saya juga tanya dulu, kira-kira anak usia 3 tahun bisa ndak diajari? Wong bilang bapak saja nggak keco, bilang maem saja ndak keco, tak apa cara yang kan tuh? Kira tak pentos tak anut, pelat tak tepak, kalau nenten bahasa tak tepak, jereng bahasa sehari-harinya saja tak tepak. Masa suruh baca Al-Quran usia 3 tahun loh Pak? Bisa. Alhamdulillah kiroati bisa. Kiroati menjawab keraguan itu, kiroati menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, bahwasanya kiroati memang betul-betul bisa mencetak anak usia dini untuk khatam Al-Quran dan membaca Al-Quran dengan baik. Terkait anak itu punya kelemahan secara hilkoh. Apa hilkoh? Bawaan. Agak dilahir kalau pelat, entah itu jilin apa enggak, entah itu memang ya pokoknya ya itu mustasnayat, itu pengecualian, tapi intinya anak itu bisa baca Al-Quran. Contoh Bismillahirrahmanirrahim kayak gitu. Suruh bicara roh enggak bisa, bisanya roh bisanya gitu kan. Akhirnya gurunya roh nak gitu. Roh gitu. Ya sudah, itu benar dengan versi dia, dengan keterbatasan dia. Mun ada entek fasihnya itu, umur 11 tahun tak sih fasih itu. Bahkan sampai tahu ngarek gipakun seperti itu, karena ada kelemahan hilkoh, asal ketatian kan ring jaba gitu loh. Ya sudah ada anak seperti itu. Kemarin saya sempat memvideo anak usia 5 tahun 6 bulan, waktu maju ke saya baca gharib, imu telah lucu gitu. Kelas berapa nak? TKB TKA. Ini videonya tak upload di Facebook ya, alhamdulillah. Yang ngebagikan, yang baca itu sudah mencapai 14.000 ya kalau tidak salah. Itu dari Rembang, anak usia 5 tahun 6 bulan kalau tidak salah. Itu selesai dan bacanya fasih gitu. Fasih, M3-nya malahan lebih bagus dari saya. M3 itu apa? M3 ya mangap beringisnya itu bagus sekali. Usia bapak berapa? 5 tahun 6 bulan. Ampian udah dimain kia bengkang Pak. Cok kudu maca gharib, maca apa ane kepaya saya lebih guru bi. Lente bi ulpen jatah ada iya gitu. Ini hebat sekali. Kiroati bisa, betul-betul bisa. Sampean tinggal percaya 100% kepada gurunya, serahkan kepada ibu ustazah, serahkan kepada kepala TPQ. Insya Allah mereka sudah total ngerumati anak jenengan, ngeropaten anak panjenengan. Saya penting sampean majer. Lengki masa tak majer? Ya mayar lah. Kan sampean tak ngerobati anak, polan sampean sibuk, polan sampean alakoh, polan sampean alakoh oleh bajar, bajaran, badar yang alakoh teh bajar, oleh bajarnya sampean ke majar, guru, ada simbiosis, ada timbal balik, ada feedback, gitu loh, ada perputaran. Engki cereng guru letak kau beralakoh ngerobati anak sampean, bro. Engki sebagian, bukan semua bayarannya sampean, bukan. Sampean 1 bulan misalkan dapat gaji 3 juta, emben tak suruh lagi nyeraki 2,5 juta, apalagi 3 juta enggak. Paling banter 150 atau 200. Bersemajer 200 Bu. Enggak ada. Berapa Bu? 3? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 30.000 Pak 1 bulan. Hah? Sehari 30.000 itu. Oh yang finish 50, oh finish lain.
yang saya lain 30.000. Itu 1 bulan ya, dibagi 26 hari ketemu berapa Bu? 30.000 dibagi 26 ya sekitar 1.000 lah, rata-rata 1.000 Pak. Sampean sehari bayar berapa? 1.000. Itu berapa jam Bu? 1 jam setengah ya, 1 jam setengah. Sampean pakai sepeda motor naik ke 2.000, makin neng cuma 5 menit. Kadang keluar bered perjanjian dan sampean, kalau mobil gue nih mari parkir rumah aja 5.000, keluar bered, kurang ajar. Tak tanggung jawab, tak tahu saya Pak, itu tukang parkirnya. Lah ini Ustazah, wah tanggung jawabnya bukan main ke anak sampean. Waktunya 1 jam setengah. Nah pulang berangkatnya ndak bisa AA, pulangnya bisa ABA Pak. Beda kan jauh dengan parkir kan. Parkir itu masuknya utuh, keluar baret, bayarnya 2.000. Anak kita masuk ndak ngerti AA, pulangnya bisa sampai ABA loh, ya kan? Itu bayarnya berapa? 1.000. Masa kalah parkir Pak? Ini di pendaftaran itu dikasih Ustazah, dikasih pendaftaran di awal itu ada beberapa kriteria, infak saat A sekian, B sekian gitu kan. Ini gedungnya sudah mana gedungnya? Gedungnya sudah representatif kata orang sekarang ya. Bahasanya orang desa gula, layak, pantas. Pantas ini gedungnya pantas. Tempat saya ngemper Pak. Tempat saya ngemper ada di depan kamar mandi sama teres. Itu di tempat saya. Karena saya masih belum punya gedung. Apalagi yang namanya yang representatif itu tadi, wah jauh sekali. Saya belum punya gedung. Tapi bayarnya di tempat saya 100.000. Bayarnya berapa? 100.000. Daftarnya 250. Ini berdaftarnya berapa? Gratis 50. Di saya 250.000 hak. Nabi tak percaya main ke pasar pan. Padahal gue tak gedung-gedung. Ini kayak buat aja amun sampai siapa lagi gedung, majernya nama 30. Itu tahun depan agak diangkat sedikit. Nah dikembalikan kemana? Ke gurunya, kesejahteraan gurunya. Gurunya pernah ada yang izin enggak dalam 1 bulan? Ada ya. Kalau di tempat saya guru saya pamit izin, Ustadz saya izin besok tanggal sekian, berapa hari? 2 hari. Ada apa? Ini misanan saya itu lagi ngunduh mantu di nikah gitu. Kalau jenengan izin kelasnya diliburkan, tak suruh liburkan sekolahnya, ini libur PTB-an kelasnya ketok. Mosok diliburkan Ustaz, lah terus siapa yang ngajar kalau sampai libur? Tak bilang gitu. Nah, mikir dia, wah mau nepelai kok yojo rasa wali santri gitu kan. Ya sudah, yang pasti gurunya sudah ngajar semua, sudah ada kewajiban. Gurunya berapa di sini? Kelasnya ada berapa? Jujur. Ini tadi kelas finish saja, kelas Kotaman sudah ada 3 kelas loh seharusnya. Yang saya tanya bukan kelas itunya, kelompok belajarnya itu loh. Jilid 1A, jilid 2A, 1C. Itu semuanya ada berapa? Banyak ya. Banyak. Intinya tidak seimbang dengan jumlah gurunya kan? Gurunya berapa? 15. Kelasnya bisa jadi sekitar 30 nanti. 2 sip kan? 2 sip. Masih kurang 2 sip. Nah itu artinya ketika satu orang guru tidak masuk, kok diwakili oleh guru yang lain, dia sudah mengorbankan kelas. Sampean majer, sampean berhak nuntut. Masalahnya sampean tidak berani nuntut karena majernya 1.000. Kalau sampean bayar 100.000, nuntut dah aja. Bu, anak saya kok diwakil-wakilkan ngajar. Saya bayar loh, ini boleh. Wong sampean memang membayar. Oke, amanah itu tidak boleh diwakil-wakilkan ngajar itu. Makanya ketika ada guru saya yang izin masuk, mau izin, ya itu tadi, ya sudah silakan, tapi liburkan kelasnya. Pikir, ada mau libur kok yunjuk rasa wali santri. Gitu. Akhirnya tidak berani izin. Kenapa Pak? Ya karena itu. Saya tanya ke guru-guru formal, pernah hendak ada PNS yang izin, Pak mohon maaf, saya datangnya siang karena anak saya masih belum bangun. Belum ada. Pak saya besok izin karena ini ponakan saya mantu.
Belum ada. Pak, anak saya lagi flu, saya tidak bisa masuk. Tidak ada. Itu guru BNS. Kenapa? Tahu alasannya? Pak, jawab yang keras. Ada gaji pokok. Ada yang namanya gaji pokok. Masalahnya di Mambaul Muttaqin bukan gaji pokok, Pak, yang ada. Pokok gaji. Bukan gaji pokok, yang ada pokok gaji. Makalah satu pokoknya lebeda. Akhirnya boleh buje sesak. Yaitu tadi akhirnya guru enak. Bu, mohon maaf saya telat SMS WA. Bu, mohon maaf besok saya tidak bisa masuk. Ini lagi ada ini. Berani. Cerenglah gaji cerenglah pokok gaji. Pokok gaji. Kalau nanti mereka dapat gaji pokok, insya Allah tidak bakal berani semena-mena izin. Ustazah, ini mana angkat tangan yang 15 orang ini? Oke. Oh, sesok kelas ini ya? Seperti itulah. Jadi ada balancing, ada keseimbangan. Seperti itu. Ya seperti Bu Haji, tidak mungkin lah berani nekan-nekan betul-betul ke gurunya. Kalau menjenengan ya seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan wali santri. Monggo diopeni. saya sempat pernah diceritai kalau lembaga sana, Ustadz, itu kesejahteraan gurunya terjamin karena ada ini bahasanya, ada pihak ketiga, ada donatur, ada orang luar yang bertanggung jawab untuk kebutuhan itu dari Singapura, Ustadz. Akhirnya terkecukupi. Nah, ini seperti ini malah justru ironis, Pak. Ironis ini apa? Menyedihkan gitu loh. Kenapa menyedihkan? Pahalanya sampeyan sebagai wali santri itu diambil orang lain, cuma sampeyan tidak merasa. Kewajiban sampeyan diwakili orang lain, tapi sampeyan tidak merasa. Paham sampeyan? Kewajiban sampeyan laku saya tagih beri akhirat. Sampeyan beni orang lain. Saya tagih ini ke sampeyan. Canreng gue mohon maaf agak jelek di sedikit bahasanya. Orang Jawa bilang anak itu kayaknya enak. Yo wong tua wajib nginakno anak dalam artian memberi pendidikan yang layak. Cek yang lebur ngebait tok, itu intinya. Cek yang lebur ngebait tok. Pendidikannya harus dijawab, harus ditanggung. Ya, konotasinya setiap pendidikan yang mahal itu berbobot. Pendidikan yang mahal itu berbobot. Nah, kalau yang murah, konotasinya apa konotasi? Pokoknya anggap bener. Yang murah, ya murahan. Itu loh. Walaupun ada sponsor, walaupun murah bukan murahan. Ya Qiraati ini seharusnya sudah berani loh. Kenapa? Kita sudah membuktikan, sudah 13 kali kita mengkhotamkan. Ini ada ndak anak yang khotam di sini suruh baca Al-Quran ndak bisa? Pak, tolong dijawab, Bu. Ada ndak putra putrinya, mungkin dulu kakaknya ada yang kakaknya sekarang yang lulus sekarang, barangkali ada yang lulus dari sini ternyata disuruh baca Al-Quran di rumah ndak bisa baca Al-Quran. Ada? Tolong angkatnya tangannya tinggi-tinggi. Kalau ada, nanti ustadzah yang saya evaluasi. Qiraati itu punya standar ketuntasan. Standarnya apa? Standar ketuntasan. Artinya mau maringakan kenyang gitu loh. Itu tuntas. Bahwa ada orang maringakan tak kenyang, aneh, punya jin berarti ya. Qiraati itu kalau lulus dia bisa naik ke jilid 2, dia berarti selesai jilid 1. Berarti dia sudah menguasai jilid 1. Tapi coba sekarang kita melirik saudara kita. Ada ndak anak lulus kelas 4 kasih materi pelajaran kelas 4, anak lulus naik kelas 5 kasih materi pelajaran kelas 5, semua materi yang sudah diajarkan, tidak bisa menjawab, itu biasa. Misalkan taruh lapor gapit, biasanya pelajaran kelas berapa? 3 ya, kelas 3.
anak kelas 4 kasih progapit, satu kelas kasih progapit, pentos kebir kira punten. Kira-kira saya bukan sampai semakin tak pentos gitu. Itu buktinya standarnya bukan standar ketuntasan, standarnya standar masa tempuh atau standarnya usia. Mon umur lepetong tahun ya bojone kelas tung. Napa lo umur 9 tahun ya bojone kelas 5. Makanya tak pelak. Makanya tak pelak. Tapi kiroati tidak ada. Kiroati tidak ada. Kalau dia sudah nyampe di ghorib, berarti dia sudah bisa baca Al-Qur'an. Kalau dia sudah sampai di tajwid, berarti dia sudah bisa itu kiroati. Seharusnya sampean sudah percaya. Ini sudah mempunyai nilai jual, maka sudah harus dijual. Sudah harus dijual, jual mahal. Jualnya sudah, mahalnya yang belum. Mahalnya yang belum. Ustazah ini seharusnya ketika pulang dari TPQ dia sudah tidak perlu memikirkan cabenya habis. Ketika dia pulang dari TPQ dia tidak perlu memikirkan gulanya habis. Karena sudah tercukupi. Kan ironis, ustazahnya pulang masih bingung mau buatkan kopi si suami karena gulanya habis. Bapak ibunya, anaknya yang diajar tadi di rumah minum Nescafe enak karena dia baru pulang kerja dapat gaji akhir bulan. Ustazahnya kenapa? 2,50 mon nih mon tak to 50 pak kebeli cabai sebulan tak cukup pak kulen yang ngalak keserah gitu loh. Ah tolong nih diperhatikan, tolong diperhatikan. Sopa aja ustadznya sregep, sopa aja ustadznya tak izin, sopa aja ustadznya tak long bulong, ngeromatin anak-anaknya betul-betul totalitas tinggi. Ah monggo kesejahteraannya dijaga. Siapa yang jaga? Wali santri. Nggak usah nunggu dari pihak lain, nggak usah nunggu donatur, apalagi nunggu dari pemerintah. Sambian yang berkewajiban, hak yang berkewajiban nih panjenengan. Kita wali santri, kuliah termasuk wali santri karena saya punya anak ngaji dan saya tidak nunggu sampai tanggal 10 saya baca infak walaupun itu lembaga saya, dan saya ambil seterata infak yang paling mahal. Di tempat saya itu infaknya ada 3 varian, ada tiga kelas 1 sekian, 1 sekian, saya ambil yang paling mahal. Makanya kuliah tadi bajarin, saya tidak punya gaji. Kenapa? Supaya barokah, ben anak-anak cepat gitu. Karena kita bayangkan gigelenun saya bu ini termasuk korban bu. Saya tuh suka tajin sapar, tajin yang bulan ini ada kan ya, tajin kurup lukur. Saya kalau lagi pingin jenang ini walaupun bukan bulan sofar saya minta buatkan sama istri. Nah kemarin ya saya sukanya itu kalau jenang sofar sudah dapat sehari kemudian dibakar itu aromanya itu sudah saya senang sekali. Itu mulai awal bulan Sofar saya minta ke istri saya tuh tidak pernah dibuatin, tak kober gara-gara ngerupatin anaknya orang-orang itu. Hak pagi jam 6:30 sudah nyiapkan tempat dia karena sudah ada TPQ pagi, jam 7 masuk, jam 12.30 masuk anak-anak lagi, habis maghrib dia ngetes jilid. Kemarin ini iki sampai ente bulan koyo aku gak mangan jenang deh. Akhirnya saya berangkat ke Canreng Combok Kulo Mengkang Tegal Semak dekat rumah. Ambil daun sendiri saya, tak pasangkin kersane kula pun. Enggak usah wis. Sudah kumaton arek. Saya bakar jenang sendiri. Sampai seperti itunya. Bukan sibuk ndak ngrumati saya karena cari uang ndak. Hanya karena totalitasnya ngrumati anaknya sambian itu wis. Tidak tahu kalau Bu Haja kayak gitu kira-kira. Saya nanti tanya sama Pak Haji. Seperti itu. Saya tidak berhak marah. Dia berjuang di agamanya Allah. Saya dukung. Betul. Nek mon lek urusan tak kober ngebeyaki bidan itu pun biasa Pak. Biasa Pak. Tak kober masa akini kebiasa. Nek ibu gula, untung ibu gula tak pati jauh. Karolet embong. Akhirnya mak ini nasi biasa bon. Nah, ciri-cirinya orang tidak enak makan kan mending makan ke mertua atau makan ke orang tua. Makanya tak nyaman bermoro nyaman mungkin. Coba di rumah nanti. Itu biasa kan istri saya sudah
tidak sempat untuk itu. Ya itu tadi, bukan karena dia malas, tapi memang waktunya sudah habis ngerumati anaknya, yang ngerumati mereka di TPQ pagi, TPQ-nya gitu loh. Maka hal-hal yang seperti ini mohon tolong, siapa lagi nanti yang mau menghargai kalau bukan kita para wali santri. Toh kita sudah menyerahkan ini sepenuhnya kepada mereka, para guru-guru. Kita enak enjoy, kita cari uang yang banyak, nanti sebagian uangnya kita infakkan untuk lembaga agar bisa diberikan untuk kesejahteraan guru-gurunya. Jangan nanti kalau pernah ndak ada misalkan wali santri yang dengar nyaman guru nih belajar, pernah dengar? Ndak pernah. Kalau dengar segera datangi rumahnya. Ndak usah marah-marah panjenengan, sampean harus bersyukur beliau sudah bisa bicara seperti itu. Diajak ngaji, diajak jadi guru. Kalau ada yang bilang nyaman gurunya, langsung diajak jadi guru. Diajak ngaji supaya bersedia menjadi guru. Sekarang itu cari guru sulitnya minta ampun. Ini membawa mutakin, ini standarnya paling tidak gurunya paling sedikit 20 orang. Ini masih baru punya 15 orang. Kemarin tambah 1 ya. Calonnya 3, masih baru 18. Kurang sih ya. Masih kurang. Loh, kalau nanti ada wali santri yang bilang nyaman jadi guru, langsung diajak jadi guru, karena kita butuh guru memang. Di Pasuruan itu gurunya kurang lebih 3.000 guru. Santrinya itu ada 3.980 sekian se-Pasuruan. Jadi masih minus sekitar 900 guru. Masih ada kekurangan 900 guru. Itu kalau kita estimasi rata-rata per guru megang 10 murid. Itu masih kurang. Gitu loh. Makanya akhirnya terjadi shift. Nah, Bapak Ibu sekalian pun bahas guru selesai, bahas infak selesai. Infaknya tahun depan naik. Saya tunggu informasinya. Saya tunggu laporannya. Tahun depan naik. Termasuk pokok gajinya berubah menjadi gaji pokok. Itu Bu Haja punya gaji pokok, lah gurunya kan tak punya. Lo harus diimbangi. Ustaz, iya Bu Haji enak, lah guru nih gitu loh. Gurunya harus punya gaji pokok juga Ibu ya. Sangat setuju ora? Hah? Gak setuju? Kayak gaji akeh gelem. Harus tahun depan sudah harus naik. Saya tunggu laporannya. Bon, sekarang ke TPQ pagi. Dari tadi saya dengar TPQ pagi itu apa Pak Ustaz? TPQ pagi itu sama kayak TPQ sore, cuman pelaksanaannya di pagi. Nah bedanya para pelajarnya pada para santrinya itu murni anak-anak yang dimulai dari usia 3 tahun. Ki tak pate pelak ngocak itu anak-anak sudah diisi Al-Quran. Beruntung panjenengan. Kelenon saya buki tak tahu apa soan. Sudah diisi tauhid. Sudah diisi dasar-dasar Al-Quran. Insya Allah semakin dini maka semakin baik cetakannya. Anak usia 3 tahun kurang 1 bulan didaftarkan. Anak 3 tahun kurang 1 bulan didaftarkan. Nanti genap usia 3 tahun diisi Al-Quran ngaji. Di sini bisa ya, di sekitarnya bisa. Nanti mungkin kalau masih belum siap Bu Haji, nanti saya ajari bagaimana kesiapannya. Lalu nanti di usia TK gimana ya, silahkan. Kalau sudah usia TK disuruh sekolah TK enggak apa-apa. Di sini ada PAUD-nya juga enggak? PAUD-nya saja yang beralih. Kalau ada PAUD ya sudah silahkan, PAUD ya PAUD, yang PAUD ya PAUD, yang TPQ pagi. Yang pasti TPQ pagi itu ada materi tambahnya. Materi tambahannya adalah belajar membaca dan menulis, juga berhitung nanti ketika sudah nyampe di jilid 4. Gitu loh. Pada prakteknya anak usia 3 tahun masuk, 4 tahun ini sudah selesai jilid 4-nya. 4 tahun itu sudah dikasih materi tambahan berupa LMMI. Biasanya umur 4 tahun 1 sampai 3 bulan ke depan itu bacanya sudah jalan.
Bacanya sudah jalan. 1 bulan belajar LMMI, belajar baca itu sudah bisa anak-anak. Nah, ketika nanti selesai usia pautnya 3 tahun 4 tahun berarti kan ya, usia 5 tahun, usia 5 tahun itu sudah bisa baca anak-anak. Jika dimulai dari usia 3 tahun, jika dimulai dari usia 3 tahun, usia 4 tahun 5 tahun itu sudah bisa. Nah, menginjak usia 5 tahun mau ke RA ya silahkan, guru RA tinggal turu-turuan ya, nggak apa-apa. Kenapa? Sudah bisa baca kok, sudah bisa baca, nulis dasar itu sudah bisa, menirukan sudah bisa, enak lah ya, paling belajar nyanyi ya kan, belajar nyanyi tinggal setel no HP, setel no YouTube bisa, puter 3 kali hafal anak-anak. Nggak percaya? Buktikan, nggak usah mulangi, setel no HP, putar diulang 3 kali, anak itu menirukan sudah punya kemampuan meniru 20-50%. 20-50%, cukup diputarkan saja, apalagi kalau dibimbing. Itu TPQ pagi. Jadi anak-anak kalau di TPQ pagi itu bisa baca Latin kata, kalau tadi Ustadz siapa? Ustadz Fauzan tanya, beda Latin nih Ustadz, beda nggih Latin, bahasa Latin. Latin itu sebenarnya bahasa ajam juga di luar negeri sana. Cuman orang sini sudah mengenalnya Latin ya. Latin itu bahasa juga sebenarnya, kayak Indonesia tapi bahasa itu kayak sejenis bahasa Inggris, tapi biasanya itu akhirannya bunyi O, itu bahasa Latin. Itu biasanya digunakan di daerah Spanyol. Spanyol itu bahasanya bahasa Latin. Kalau di sini bahasanya bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Cuman orang sini mengenalnya bahasa Indonesia itu bahasa Latin. Kadung salah, pun lebih bener lagi lah. Salah kapra salah lagi, tak bisa. Bon, ada Latinnya, beda. Di TPQ pagi itu ada. Tak pada BTK, tak pada. Kalau di TK tidak ada baba. Kalaupun ada tidak kiroati gitu loh. Kalaupun ada tidak kiroati, kalau bukan kiroati. Jadi TPQ pagi ada sendiri. Kenapa kok tidak di dalam TK saja? Yang punya kiroati, Ustadz Bunyamin Dahlan, putranya Dahlan Salim Sirkasih, itu menghendaki TPQ pagi itu punya ekstensi sendiri. Apa ekstensi itu? Dia punya perhitungan sendiri keberadaannya. Orah dompleng, tidak seperti benalu, tidak seperti benalu. Memang dia merupakan suatu tumbuhan yang mandiri. Kalau diibaratkan tumbuhan. Nah, TPQ pagi itu sebenarnya, kalau dia punya potensi menjadi sesuatu yang besar, maka dia besar dengan sendirinya, tidak besar dengan orang lain. Sementara ini, ketika dia berada di lembaga yang lain, besarnya kiroati itu tidak pernah diperhitungkan, malah kebesaran dari lembaga yang lain yang diperhitungkan. Di luar Pasuruan, luar Jawa Timur, ada yang namanya SDIT, ada yang namanya SDIT. SDIT ini besarnya itu karena kiroati, lakunya karena kiroati. Tapi di luar sana yang terdengar bukan kiroatinya, tapi SDIT-nya. Di Sukorjo saya pernah datang, dia curhat sama saya, yayasannya, Ustadz, sebelum saya pakai kiroati, MI saya ini santrinya 5, itu berjalan sampai beberapa tahun, sampai 5 tahun kalau tidak salah Ustadz, murid MI saya itu cuma 5 orang, per kelasnya ada yang 3 orang. Akhirnya berinovasi, diberilah kiroati di pagi. Jadi MI sekaligus TPQ. 1 tahun berikutnya santrinya mencapai sekitar 70, hanya 1 tahun. Sampai sekarang, sampai ada TKI segala macam. Sehingga ketika kiroati mau ditarik dari sana, Ustadz, masa mau ditarik? Terus terang, lembaga saya ini ada karena adanya kiroati, dan itu mengakui betul ekstensinya. Jangan ditarik Ustadz. Gimana caranya lembaga saya tetap pakai kiroati? Bisa, syaratnya harus ada TPQ pagi. Siap Ustadz, tak siap nawis, apa caranya saya? Gimana caranya begini-begini? Siap Ustadz. Itu di Wonokerto apa namanya? Di daerah Kampung Tape sana. Itu Sukorjo ke utara terus, tembusan Bangil, itu ada nama daerah dekat
berdekatan dengan Rembang, ya kayak gitu. Jadi keberadaan lembaga itu karena kiroatinya, sehingga ketika kiroati mau ditarik dari MI, karena sekarang MI baru boleh atau SD boleh menggunakan kiroati dengan ada ketentuan khusus ya, antara lain 1 tahun sudah harus selesai jilid 1 sampai jilid 6, itu keberatan. Nah kalau tidak bersedia maka kiroati ditarik, itu tidak mau kiroati ditarik, maka yang bersangkutan bersiap untuk menyelenggarakan TPQ pagi. Semoga nanti membawa mutakin bisa. Cuman untuk tahun ini masih belum katanya. Butuh perenungan panjang, silakan. Tapi bagaimanapun ini adalah fase di mana memang harus kita lalui sebagai pengguna kiroati. Berani tidak berani, mengakui tidak mengakui, siap atau tidak siap, TPQ pagi adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari TPQ pagi, karena pada satu saatnya nanti TPQ sore sudah tidak ada, yang ada hanya TPQ pagi. Nah kalau sudah seperti itu berarti kan harus siap-siap kita. Kalau tidak sekarang ya besok, tidak besok ya lusa. Gimana kalau tidak ada TPQ sore Ustaz? Ya waktu yang akan menjawab lah. Kalau anak-anak sudah ngajinya usia 3 tahun semuanya, dan kemudian sistemnya berjalan, akhirnya anak usia 6 tahun selesai semua, kan kita tidak butuh TPQ sore, sudah tidak butuh. Itu mengenai TPQ pagi. Ada pertanyaan? Iki ono interaktifnya, monggo kalau memang ada pertanyaan. Tak kasih waktu interaktif dari wali santri boleh, dari guru boleh, dari ibu-ibu yang di khotam hari ini boleh. Insya Allah punya adik KB ya sing khotam ya. Mic, pakai mic. Kalau TPQ pagi itu Ustadz, orang-orang itu takutnya nggak dapat ijazah kalau masuk SD. Ada lagi? Sudah itu saja, makanya saya masih belum berani buka TPQ pagi. Okay. Saya sudah singgung di awal, ini Bu Haja bilang kalau TPQ pagi anak-anak takut tidak dapat ijazah. Oke? Kalau tidak dapat ijazah takut tidak bisa masuk SD, gitu dah. Sampean pernah menjumpai ndak di SD yang di sini lah, di SD di sini ada anak yang langsung masuk SD? Ada. Sampean pernah tanya ndak apa ngomongnya wali santrinya ke kepala sekolah? Apa di lobi pakai bayar duit? Apa bawa upeti? Hah? Diterima langsung Pak katanya Pak. Apalagi kalau sekelas Terbalas ya, kan jauh dari kota, masyarakatnya lah sama kayak insya Allah dengan tempat-tempat kami. Oke, begini Bapak, sampai detik ini wajib belajar itu 12 tahun ya, 12 tahun wajib belajar pemerintah itu 12 tahun. Kalau dulu zaman saya 9 tahun sampai setingkat sanawiyah atau SMP. Jadi wajib sekolah SD, wajib sekolah sanawiyah, cuman boleh dimen. Semangken 12 tahun wajib sekolah SD, SMP dan SMA. Ken beda anan sampean saya sekolah SD tok ki beda. Eyokong punten. Penjara punten. Beda sebengket SMP tok beda. Saya sebengket SMA ki beda. Masalah tentak masalah. Nah, bahasa wajib 6 tahun 12 tahun itu statnya itu mulai dari setingkat SD atau MI. Jadi tidak ada kewajiban belajar di bawah usia 6 tahun. TK, RA, TK dan RA itu namanya pra belajar.
Jadi masih belum ada hukum yang pasti yang di bawah perpres yang menyatakan wajib punya ijazah RA atau punya ijazah TK, itu belum ada. Belum ada. Sehingga kalau ada anak masuk ke SD atau MI, maka cukup membawa KK dan akte, selesai. Kalau ada yang tidak nerima karena cuma bawa KK dan akte, dia bisa dituntut, boleh dituntut. Kalau ada lembaga yang berani tidak nerima anak karena hanya membawa KK dan akte tanpa membawa ijazah, yang bersangkutan bisa dituntut karena tidak ada payung hukum. Paham jenengan? Paham sampean? Tidak ada yang mewajibkan membawa ijazah RA atau ijazah RA dan ijazah TK itu pantas-pantas saja. Yang lemari sekolah ya dikasih ijazah. Sama kita juga punya pantas-pantasan kia. TPQ pagi ada nanti sertifikatnya. Cuman berlogo kiroati. Cuman kalau mau uji coba, uji tes standar loh ya. Uji standar, insya Allah lulusan kami lebih siap diadu. Paham sampean? Lulusan kami siap diadu. Lulusan TPQ pagi dengan lulusannya TK, kami siap diadu. Gitu loh. Kenapa? Karena kami punya standar kelayakan. Masalahnya standarnya kelayakan. Jadi mentak lulus, makanya kita lulus ongku gitu loh. Itu di kita. Jadi tidak ada Pak, jenengan maki letak oleh ijazah, cukup sertifikat dari kami itu bisa sekolah di mana saja, bisa masuk di mana saja. Bahkan ini salah satu anak didik kami di Purwodadi sana itu mendapat rekomendasi di sekolah favorit di Lawang. Lawang itu sudah masuk wilayah Malang. Namanya sekolah plus Ummu Aiman. Ini bayarnya mahal Pak, karena namanya saja sudah sekolah favorit. Jadi masuknya ke sana itu pakai seleksi, ada tesnya. Mon SD beda tes, ada pokoknya masuk sebanyak mungkin. Apa? Ada dana bos. Semakin banyak santri muridnya semakin baik. Makin pelak tak pelak masuk saja. Yang penting usianya, ya seperti itulah, itu tidak bisa dipungkiri. Saya berani karena saya pelaku pendidikan juga. Saya itu pernah menjadi guru formal sama kayak Bu Haja. 10 tahun saya ada di pendidikan formal. Bahkan tahun 2013 sama-sama Bu Haja ini sertifikasi. Tapi 2013 itu juga saya berhenti ngajar. Gitu loh. Saya tahu betul. Jadi seperti apa pendidikan formal itu saya tahu, karena saya sudah ngalami tidak sebentar. Saya malahan wakil kepala sekolah. Waktu itu saya wakil kepala sekolah 2003 sampai 2013, 10 tahun. Jadi insya Allah di sini targetnya adalah standar ketuntasan anak panjenengan. Ini guru-gurunya ini, ya guru-guru itu tidak minta digaji, tidak minta dibayar, tapi yang wajib membayar itu sampean. Pernah enggak mereka minta gaji? Kan enggak pernah. Tapi ya sampean sebagai wali santri wajib bayar, wajib gaji sebagai imbalan sudah menjadikan anak kita anak yang pintar, sudah menguasai banyak materi. Itu kira-kira mengenai TPQ pagi. Jadi pendidikan itu adalah hak kita sebagai warga negara, gitu kan? Jadi tidak ada masalah, masih sekolah TPQ pagi ataupun ke RA ataupun ke TK sama saja. Tergantung nanti bagaimana masing-masing lembaga itu mampu memberikan yang terbaik, mampu memberikan hasil yang terbaik. Tergantung jenengan nanti milihnya kemana. Kalau Bu Haji nanti bisa memberikan RA-nya yang baik, ya RA-nya. Kalau memang nanti lembaga ini bisa memberikan di TPQ baginya menjadi TPQ yang terbaik, ya TPQ baginya yang akan muncul, gitu loh. Tinggal apa? Kualitas nanti yang akan menjawab semuanya. Itu kira-kira Bu.
Jadi tidak perlu takut karena tidak punya ijazah. Saya pernah tahun kemarin lembaga formal itu tidak siap, kehabisan belangko ijazah, dan Kemenak Pasuruan dengan entengnya menjawab, anu belangkonya habis, buatkan saja ijazah sendiri. Ini kalau tidak salah tahun kemarin terjadi juga tidak di sini? Pernah mengeluarkan ijazah sendiri? Tidak. Ini pernah. Ya ini suatu bukti bahwasanya ijazah itu ya setingkat itu. Untuk RA dan TK ijazahnya ya sebatas itulah. Tidak ada kewajiban. Oke? Paham Bu? Oke? Baik. Kiranya dari kami mewakili koordinator cabang Pasuruan, kami mengucapkan selamat dan sukses kepada TPQ Mambaul Mutakin yang sudah kesekian kalinya tepatnya meluluskan putra putrinya sejumlah berapa hari ini? 30. Ini nilai yang fantastis sekali. Jangan hanya di kuantitas saya harapkan, tapi juga di kualitas. Bagaimana nanti nilai rata-ratanya juga baik, dan harapan kami juga bisa masuk nominasi. Persyaratan masuk nominasi adalah antara lain yang diluluskan mencapai 15% dan 15% tersebut usianya di bawah 9 tahun. Kamu nggih? Itu. Jadi kalau nyampe 15% tapi usianya di atas 9 tahun, masih belum masuk standar. Semoga tahun depan Mambaul Mutakin bisa masuk nominasi juga. Dari kami tidak bisa memberikan banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dilanjutkan dengan acara yang ketujuh, pembagian ijazah yang akan diberikan oleh Kepala Lembaga Ustadzah Hajjah Mufidah Hanum didampingi oleh Ustadzah Khotifah. Kepada beliau dipersilahkan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Khotimin yang nomor 2, Ananda Hakim Asta, putra dari Bapak Ahmad Ibu Mistati, alamat Sumberda Besari Grati Pasuruan. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala Muhammad. Khotimin yang nomor 3, Ananda Ahmad Son Haji Maulidi, putra dari Bapak Abdul Salim Ibu Nur Fatimah, alamat Sumberda Besari Grati Pasuruan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi. Khotimin yang nomor 4, Ananda Ahmad Misbah Arifi, putra dari Bapak Syamsul Arifin Ibu Ilmiah, alamat Sumber Suko Grati Pasuruan.
الرفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه wasallam. Khotimat yang nomor 5, Ananda Nabila Anjani Septiasa, putra dari Bapak Jumana, Ibu Nasia, alamat Sumber Suko, Grati Pasuruan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun. Khotimat yang nomor 6, Ananda Hanania Kamalia Mahfudho, putra dari Bapak Afdal, Ibu Uswatun Hasanah, alamat Pesosari Grati Pasuruan. Anta nurun fauqa nuri anta iksir wa ghali anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Khotimat yang nomor 7, Ananda Anggi Novitasari, putra dari Bapak Muhammad Hashim, Ibu Zaryati, alamat Pelososari Grati Pasuruan. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyaqal badru alaina faqtafa. Khotimat yang nomor 8, Ananda Wafiqah Raisatul Ummah, putra dari Bapak Abdul Khalid, Ibu Febri Astadewi, Prosesari Grati Pasuruan. Faqtafat minul buduru mithla husnik ma ra'ayna qatu ya wajah sururi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu. Khotimat yang nomor 9, Ananda Siti Aisyah binti Bapak Mukdor, Ibu Mariamah, alamat Pelososari Grati Pasuruan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
شيخنا الله ربي ارحمه ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا Khotimat yang nomor 10 Ananda Windail Aramagani putra dari Bapak Imron Ibu Indah Lestari Ningsih. Alamat Sumber Sukogerati Pasuruan. Salama fi amani shaykhana Allahu rabbi irhamhu rabbi ruhina ya rabbana ya badratin min haza kulla kamani mana yu'abbiru an عونك مقالي يا بدرات من حاز كل كمالي مدى يعبر Ananda Siti Inayatul Hidayah putra dari Bapak Taufiat Ibu Suci. Alamat Pelososari Gerati Pasuruan. أماني شيخنا الله ربي ارحمه ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه ربي روحنا يا ربنا صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال صلى عليك الله ربي دائما putra dari Bapak Ahmad Ibrahim Ibu Waruqiyah Fitriasi. Alamat Sumber Gawesari Gerati Pasuruan. Ma'a salama fi amani shaykhuna Allahu rabbi irhamhu rabbi ruhina ya rabbana ma'a salama fi amani shaykhuna Allahu rabbi irhamhu rabbi ruhina ya rabbana ya badratim Khotimat yang nomor 13 Ananda Balqis Humairatul Zahra putra dari Bapak Ibu Fitri Anissa. Alamat Sumber Suko Gerati Pasuruan. Ya badratin min haza kull kamari mada yu'abbiru an unaka maqali ma'a salama fi amani shaykhuna Allahu rabbi irhamhu rabbi ruhina ya rabbana Khotimat yang nomor 14 Ananda Zahwa Uzzara Melinda putri dari Bapak Sutresno Ibu Sunarsi. Alamat Sumber Suko Gerati Pasuruan. ya rabbana anta alladhi ashraqta fi ufuqil ula فمحوت بالأنوار كل ضلال أنت الذي أشرقت في أفق العلا فمحوت بالأنوار كل ضلال مع السلامة في
Khotimat yang nomor 15 Ananda Amirah Sapitri Ramadhani, putri dari Bapak Saiful Rianto, Ibu Nur Anita Wahyuni, alamat Pelososari, Grati, Pasuruan. Ma'asalam fi amani shaykhana Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana. Shalla alaika Allahu Rabbi daiman abadan ma'al ibkari wal asari. Shalla alaika Allahu Rabbi daiman abadan ma'al ibkari wal asari. Ma'asalam fi amani. Khotimat yang nomor 16 Ananda Siti Khairia, putri dari Bapak Sutonari, Ibu Sriwati, alamat Pelososari, Grati, Pasuruan. Ma'asalam fi amani shaykhana Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana. Ya badratin min haza kulla kamali madha yu'abbiru an ulaka maqali. Ya badratin min haza. Khotimin yang nomor 17 Ananda Muhammad Rafael Aditya, putra dari Bapak Wadimin, Ibu Astri, alamat Sumber Suko, Grati, Pasuruan. Ma'asalam fi amani shaykhana Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana. Ma'asalam fi amani shaykhana Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana. Khotimin yang nomor 18 Ananda Muhammad In'amul Latif, putra dari Bapak Ahyat, Ibu Sunarmi, alamat Pelososari, Grati, Pasuruan. Shalla alaika Allahu Rabbi daiman abadan ma'al ibkari wal asali. Ma'asalam fi amani shaykhana Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana. Ma'asalam fi. Khotimin yang nomor 19 Ananda Muhammad Royan Autoillah, putra dari Bapak Khosiin, Ibu Salimah, alamat Pelososari, Grati, Pasuruan. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim Ahmad Faiz Firdaus, putra dari Bapak
Solihin Ibu Sujati alamat Lososari Grati Pasuruan ala habibika khairil khalqi kullihim abin tadakuri jiradim bidi salami mazajat dam'an jarah Khotimat yang nomor 21 Ananda Jika Aluna Lovita Putri dari Bapak Purwanto Ibu Evi Kurniawati alamat Sumberdawesari Grati Pasuruan tilqa ikadhimatin wa madhal barqu fi ظلماء من إضمي مولاي صل وسلم دائما Khotimat yang nomor 22 Ananda Munawara Putri dari Bapak Abdul Halim Ibu Syifati alamat Pelososari Grati Pasuruan ril khalqi kullihim fawali aynayka in kultak fufahamata wa ma liqalbika in kulta astafidh ya ibi ayahsabu sabbu'an nal huba munkatunal hawa lam turiq Khotimat yang nomor 25 Ananda Nailatul Fitria Putri dari Bapak Saeba Ibu Amira alamat Lososari Grati Pasuruan bika khairil khalqi kullihim sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad Khotimat yang nomor 26 Ananda Alifah Sita Ramadhani Putri dari Bapak Ali Usman Ibu Fatimah alamat Pelososari Grati Pasuruan sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri Khotimat yang nomor 27 Ananda Vina anta dari Bapak Selamat Ibu Sumarni alamat Lososari Grati Pasuruan fawqa nuri anta iksiru awali anta misbahu suduri
على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله. Khotimat yang nomor 28, Ananda Diana Cahyaningrum, putri dari Bapak Syamsuddin, Ibu Fatimah, alamat Sumber Suko, Grati, Pasuruan. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaidi, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaidi, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Khotimin yang nomor 30, Ananda Muhammad Rio Maulana, putra dari Bapak Asman, Ibu Buati, alamat Sumber Suko, Grati, Pasuruan. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru awali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, putra dari Bapak Abang Kartono, Ibu Miarsi, alamat Lososari, Grati, Pasuruan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal Khotimin yang nomor 32, Ananda Muhammad ya Ardiansyah, Habibi putra dari ya Bapak Ardi, Sarofa, Muhammad, Sumber Suko, Grati, ya Pasuruan. arusal khafiqaidi, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam,
kehidupan menjadi terarah. Dengan Al-Quran akhlak menjadi hasanah, dan dengan Al-Quran rumah tangga jadi samawah. Nilainya terbaik 1. Dialah anak yang terlahir di Pasuruan pada tanggal 2 September 2011. Mau tahu, Bu? Dialah Ananda Munawaroh putri dari Bapak Abdul Halim, Ibu Syifaati. Alamat Plososari Grati Pasuruan. Kepada ayah dan ibunda supaya naik ke panggung kehormatan. Kepada Ustazah Siti Aminah supaya memberikan hadiahnya. شيخنا ربي ارحمه ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه ربي روحنا يا ربنا يا بدرات منحا كل كمالك بدا يعبر عن علاك مقالي يا terbaik 2. Dialah anak yang terlahir di Pasuruan pada tanggal 20 November 2012. Ananda Siti Khairia putri dari Bapak Sultanari, Ibu Sriwati. Alamat Plososari Grati Pasuruan. شيخنا الله ربي ارحمه ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله supaya memberikan hadiahnya. ربي روحنا يا ربنا صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع البكاء والأعصار صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع البكاء والأصال مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه ربي روحنا يا terbaik 3. Dialah anak yang terlahir di Pasuruan pada tanggal 23 Maret 2015. Penasaran, Bu? Dialah Ananda Hanania Kamalia Mahfudho putri dari Bapak Abdul, Ibu Uswatun Hasanah. Alamat Plososari Grati Pasuruan.
kepada Ibu Nyai Hajah Lili Thayyibah supaya memberikan hadiahnya. yu'abbiru an ulaka maqali ma'a salama fi amani syaikhana Allahu rabbi irhamhu rabbi ruhina ya rabbana ma'a salama fi amani syaikhana Allahu rabbi irhamhu rabbi ruhina ya rabbana. Shalla alaika Allahu rabbi daiman abada ma'al ibkari wal asali. Shalla alaika Allahu rabbi daiman abada ma'al ibkari wal asali ma'a salama fi amani syaikhana Allahu rabbi. Dialah anak yang rajin belajar dan tak pernah pantang menyerah. Walau hujan deras, dia membawa naungan untuk menggapai kecerahan hati, yaitu Al-Quran Al-Karim. Semoga kebersamaan kita hari ini dengan menghadiri acara Khatmil Quran senantiasa Allah menggolongkan kita fi yaumil qiyamah nanti dengan orang-orang ahlul Quran. Bagi sang juara supaya kembali ke tempat barisan. Sallallahu ala Muhammad. Selanjutnya anak yang selalu aktif, tidak pernah absen kecuali dia sakit dalam kegiatan mengaji. Diraih oleh Ananda Muhammad Rafael Aditya, putra dari Bapak Wagimin, Ibu Astri. Alamat Sumber Suko, Gerati, Pasuruan. Kepada Bapak Haji Munif supaya memberikan hadiahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Kepada ibu dan ayah dari Rafael supaya naik ke panggung kehormatan. Kepada Ustazah Hajah Mufidah supaya memberikan hadiahnya. Anta nuru fawqa duri, anta syamsun, anta badrun, anta nuru fawqa nuri, anta iksiru awali. Selanjutnya anak yang terbanyak khotam Al-Qurannya diraih oleh Ananda Ahmad Masdar Arifin, putra dari Bapak Syamsul Arifin, Ibu Ilmiah. Alamat Sumber Suko, Gerati, Pasuruan. Sallallahu alaihi wasallam. Dan wali santri yang terbanyak khotamnya diraih oleh Ibu Ilmiah,
Camat Sumber Suko Grati Pasuruan. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaidi. Selanjutnya pemberian hadiah Ya habibi dari santri ya Khotimin Khotimat Muhammad, Imam Baul ya kepada wali dari Ananda khafiqaidi. Arjuna supaya memberikan kenang-kenangannya. Ya Muayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim.